Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru semuanya. Kita berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi rencana hasil kerja kita untuk bulan Juli sampai Desember 2024. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita buka pengelolaan kinerja kita semuanya. Setelah itu klik guru sebagai pegawai. Nah, di sini lanjut rencanakan kinerja kita. Nah, jadi seperti ini, seperti biasanya ya Bapak Ibu ya. Di sini tertulis Juli sampai Desember 2024. Kita pilih indikator untuk menjadi fokus kinerja kita Bapak Ibu semuanya. Nah di sini sudah disediakan rapot pendidikan kita hasilnya seperti apa. Dimensi prioritasnya itu apa gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita pilih dari 8 indikator ini, pilih satu saja Bapak Ibu. Kita pilih yang warna orange ya, atau kuning gini. Kita klik di sini. Nah, misalkan kita ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini pengembangan kompetensi, silakan Bapak Ibu bisa memilih seperti biasanya untuk pengembangan kompetensi ini. Ini diharapkan berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023, kita itu minimal mengisi 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, gitu. Jadi apabila kurang Bapak Ibu, mohon didiskusikan dengan atasan Bapak Ibu semuanya. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihlah Bapak Ibu rencana hasil kerja yang memiliki poin berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya Bapak Ibu semuanya. Nah, gini. Jadi kita klik rencana hasil kerja kita. Misalkan kita memilih meningkatnya kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar yang diselenggarakan bidang pendidikan. Silakan Bapak Ibu pilih. Atau meningkatnya kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, kira-kira nanti dari bulan Juli sampai bulan Desember itu kita mau memilih berapa kegiatan. Di sini paling banyaknya 7 kegiatan. Silakan Bapak Ibu memilih. Kira-kira Bapak Ibu menyelesaikannya sampai berapa ya? Nah, coba klik 5. Seperti ini. Selanjutnya pilih tambah Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah. Nah, sekarang jumlah poinnya sekarang 20. Minimal 32 Bapak Ibu. Misalkan ditambah lagi penelaah cerita praktek yang dihasilkan guru misalkan. Atau penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru. Nah, ini misalkan ini. Nah, kegiatannya sampai berapa kegiatannya? Meningkatnya kompetensi melalui peran penelaah. Misalkan 1 kegiatan. Oke. 6 poin sudah. Tambah. Apabila mau memilih lagi Bapak Ibu semuanya, penyusun kumpulan konten unggulan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, misalkan ini Bapak Ibu. Nah, misalkan saya targetkan 2 kegiatan. Oke, 2 kegiatan sudah tambah 16. Misalkan mau menambah lagi Bapak Ibu. Nah, di sini meningkatnya kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri. Nah, ini pelatihan mandiri Bapak Ibu nanti harus mengerjakan pelatihan mandirinya itu. Nanti yang dikumpulkan adalah berupa sertifikat. Nah, silakan. Oke. Misalkan saya kasih kira-kira 2 kegiatan sajalah. Itu. Terus selanjutnya misalkan ditambah lagi penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan. Penghargaan. Meningkatnya melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini Bapak Ibu. Saya pilih 1 kegiatan saja. Nah, tambah lagi kalau misalkan masih kurang. Nah, apa ya? Meningkatnya kompetensi peran sebagai penggerak komunitas belajar minimal mengadakan 3 kegiatan. Nah, ini besar Bapak Ibu, 36 poin. Nah, misalkan ini. Jadi kalau misalkan milih supaya dapat 72 poin berarti ada 6 kegiatan Bapak Ibu.
Oh, di sini satu saja, satu kegiatan. Jadi ini berarti satu kegiatan Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya, meningkatnya mulai peran sebagai peserta praktik magang. Pengakuan penghargaan meningkat melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu untuk sertifikat guru penggerak 128 poin. Kalau Bapak Ibu mau memasukkan ini, monggo silahkan. Nah, sekarang berapa jumlah saya itu? Jumlahnya 118 poin Bapak Ibu. Nah, silakan kalau misalkan Bapak Ibu mau simpan, silakan simpan draft. Nah, oke, sudah disimpan draft, nanti bisa diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, misalkan ini lagi ke pengembangan kompetensi, tugas tambahan. Nah, bagi tugas tambahan, silakan Bapak Ibu memilih tugas tambahannya Bapak Ibu itu apa saja. Misalkan di sini sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Oke, ini udah simpan. Terus, nah, tugas tambahan sudah ke perilaku kerja Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu memilih perilaku kerjanya. Di sini orientasi pelayanan, memahami, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, boleh melakukan perbaikan atau memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memahaminya. Silakan monggo dipilih Bapak Ibu semuanya yang sekiranya itu sangat memudahkan Bapak Ibu semua. Mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, pada akuntabelnya, melaksanakan dengan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas, misalkan ini. Terus, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Nah, melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan. Oke. Nah, yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu kompeten. Nah, silakan Bapak Ibu memilih kompeten. Membantu peserta didik untuk saling belajar. Oke, ini. Terus, bagaimana saya menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Oke. Terus selanjutnya, keempat yaitu harmonis. Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Ini oke. Terus apa sih yang dilakukan? Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, menjaga hubungan baik. Nah, dengan rekan kerja, menghormati gagasan sampaikan orang lain. Oke, kalau ini. Terus selanjutnya aspek yang kelima yaitu loyal. Memegang teguh menjaga nama baik satuan pendidikan. Cara menerapkannya apa? Bersikap dan berperilaku melindungi nama baik. Ini. Oke, terus selanjutnya loyal, adaptif. Aspek adaptifnya, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika belajar kelas. Terus, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Beradaptasi, menguasai dinamika, beradaptasi dengan menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Ini. Terus selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada ini bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak, menggerakkan pemanfaatan daya satuan pendidikan. Bekerja sama aja ini ya. Terus bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Misalkan mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia minta maaf. Ini. Oke, ini simpan draft. Nah, nanti kita bisa memperbaikinya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu demikianlah cara mengisi rencana kinerja kita. Mudah-mudahan bermanfaat karena di sini nanti di bulan Juli ini perencanaan, Agustus sampai Desember persiapan praktik kinerja, pelaksanaannya, terus pelaksanaan untuk observasinya, tindak lanjutnya juga, terakhir penilaian dan penetapan predikat kinerja kita. Demikianlah Bapak Ibu alur pengelolaan kinerja pada perencanaan kinerja periode Juli sampai Desember. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.